Shalom para pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur Tuhan berkasih karunia dan kita bisa berjumpa kembali di tahun 2024. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memimpin kami melewati tahun 2023 dengan segala pengalaman-pengalaman hidup kami bersamamu. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pelajaran dan pengalaman-pengalaman, bahkan segala hal-hal yang Kau izinkan terjadi di tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan ke depan, kami percaya dengan amat sangat Engkau yang akan memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, dan kami boleh hidup dengan meraih prestasi dan hidup berkenan padamu, menyenangkan hatimu, hidup yang bisa memuliakan namamu dan bisa berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan, pimpin acara berikut ini, biar kami dengan suatu sikap hati yang penuh dengan kerinduan, kami ikuti program All by Grace episode yang ke-132 ini dengan ucapan syukur dan penantian dan hati yang rindu untuk menerima apa yang telah Engkau wahyukan, dan kami akan terima dorongan inspirasi untuk hidup lebih lagi bermutu di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami berdoa. Haleluya, amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongannya, sehingga kita masih terus bisa melanjutkan program All by Grace ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan belum terlambat jika saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya di tahun ini kasih karunia Tuhan, anugerah, kemurahan, pertolongan Tuhan akan semakin nyata dicurahkan dalam kehidupan kita dan mewarnai kehidupan kita. Dan kita tahu hidup ini singkat, dan kita pun harus akui tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Dan kita tahu juga jam kehidupan kita ada batasnya. Tidak seorang pun yang bisa menguasai kapan jam kehidupan ini berhenti. Karena itu selagi ada napas di kandung badan, selagi jam kehidupan masih berputar, kita harus pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita dengan sebaik mungkin, maksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan, dan kita mau mengembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan untuk hidup berguna bagi sesama dan hidup yang bisa memuliakan nama Tuhan, lakukan kehendak Tuhan semaksimal mungkin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ingat baik-baik bahwa jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapankah dia akan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya,
berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Sebuah batu besar terletak di salah satu petak sawah petani tua. Bertahun-tahun ia membajak tanah di sekelilingnya dengan harapan dapat memindahkan batu besar itu. Usaha demikian telah mematahkan sebuah cangkul dan beberapa mata bajak miliknya. Semakin hari, batu itu rasanya semakin menyusahkan Pak Tani. Suatu hari ketika mata bajaknya patah lagi, Pak Tani itu merenung kembali berbagai kesulitan yang telah dihadapi gegara batu besar itu selama ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tancapkan linggis ke dasar batu itu dan betapa ia terkejut karena ternyata tebal batu itu hanya sekitar 30 cm. Dengan menggunakan palu besar saja, batu besar itu pun dapat dihancurkan. Petani tua tersenyum kecut pada diri sendiri dan berkata pada dirinya, ternyata batu ini dapat kuatasi dengan mudah sejak lama tanpa harus bersusah payah bertahun-tahun. Penundaan yang kulakukan sungguh menyusahkan diriku sekian lama. Dalam realita, banyak orang terbiasa menunda-nunda dengan alasan takut salah, takut hadapi resiko, bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan sehingga tidak bertindak segera. Ada juga yang menunda karena malas, merasa masih banyak waktu, masih ada kesempatan sehingga memilih untuk santai saja, bermalas-malasan daripada bertindak segera. Padahal menunda pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan segera adalah tindakan yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Misalnya, ketika ingin bepergian, kita ingin membeli tiket pesawat, atau kita ingin berbelanja online dengan harga promo yang sedang berlangsung. Penundaan seringkali berakibat masa promo berlalu atau habis, atau stok barang sudah tidak tersedia lagi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita akan kehilangan kesempatan untuk menghemat. Gegara penundaan itu, kesempatan menghemat takkan bisa menunggu kita. Itulah contoh sederhana yang bisa jadi membuat kita mengalami kerugian, kita menyesal, dan berpotensi membahayakan kehidupan bila penundaan terus terjadi karena tanpa disadari telah terbentuk kebiasaan dan karakter yang suka menunda yang seringkali berakibat buruk bagi masa depan seseorang. Seorang anak orang kaya yang malas, setiap hari kerjaannya hanya mengurung diri dalam kamar. Untuk makan pun harus diantarkan oleh pembantu rumah tangga ke kamarnya itu. Suatu malam terdengar teriakan orang tuanya agar segera turun dari kamarnya. Namun karena kemalasannya, ia abaikan teriakan tersebut dan malah menunda untuk turun dari kamarnya sambil berteriak kembali, nanti saja 5 menit lagi. Berikutnya, tidak hanya suara orang tuanya yang terdengar, suara para pembantu juga turut memanggilnya untuk segera turun. Lagi-lagi ia hanya menjawab, sudah kubilang, nanti saja 5 menit lagi. Tak lama kemudian ia merasa kamarnya panas, lalu mengambil remote AC dan dia menyalakan AC. Usahanya menjadi sia-sia karena tiba-tiba listriknya padam. Ia menjadi bingung, panik, sedangkan lidah-lidah api mulai menerobos ke kamarnya. Akhirnya anak ini tidak sempat lagi untuk menyelamatkan diri dan hilang nyawanya. Seandainya bertindak segera, ketika mendengar teriakan, tidak menunda untuk turun dari kamar, nyawanya pasti tertolong. Karena penundaan, ia sia-siakan waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, nyawa melayang dengan sia-sia. Sungguh,
Penundaan berarti menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Kehilangan barang masih bisa kita membelinya kembali, tetapi kehilangan waktu tak akan bisa tergantikan. Waktu dan kesempatan sekali hilang, tak akan pernah kembali lagi. Tidak ada toko, tempat, atau supermarket di dunia ini yang menyediakan dan menjual waktu cadangan. Jangan terbiasa dengan menunda-nunda. Jangan kompromi dengan penundaan. Seharusnya kita sadar dan berubah agar perjalanan hidup tak berakhir dengan salah. Tema program All by Grace hari ini adalah penundaan. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kita disadarkan untuk berhenti menunda-nunda sehingga waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita tidak berakhir dengan sia-sia dan tidak berakhir dengan penyesalan. Ada beberapa alasan penyebab penundaan terjadi dalam kehidupan seseorang. Antara lain, yang pertama, takut salah mengambil keputusan. Mengambil keputusan merupakan sebuah tindakan penting dalam kehidupan sebagai reaksi dan tanggung jawab terhadap berbagai pilihan dan masalah yang dihadapi. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan yang senantiasa tepat lagi bijak. Namun, setiap orang wajib untuk bisa mengambil keputusan setiap hari, bahkan setiap waktu dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang wajar, waras, dan bertanggung jawab. Bambang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab atas beroperasinya AC sentral dari satu gedung kantor. Pada hari itu ia sangat cemas, panik, dan kewalahan karena mesin outdoor AC tidak berfungsi, sehingga semua AC di kantor, ruang rapat, dan ruang kantor bos tidak dapat dinyalakan. Sedangkan bos 2 hari lagi akan kembali dari luar negeri dan sudah dijadwalkan akan mengadakan rapat staf di dalam ruangan rapat. Mengikapi kerusakan AC dengan segala keahlian dan pengalamannya, Bambang sudah berusaha namun tidak mampu memperbaiki outdoor AC tersebut. Ia mengambil keputusan ini, keputusan itu, namun semua keputusannya salah dan tidak menghasilkan solusi. Dalam situasi demikian, ia menunda dan tidak berani lagi untuk mengambil keputusan lain karena takut salah lagi, takut resiko. Padahal hari itu ia telah menunda makan pagi di rumah demi dapat berangkat lebih awal ke kantor untuk memperbaiki AC. Setengah hari ia berusaha, AC juga belum bisa berfungsi. Makanya ia menunda makan siang. Ia demi dapat memeras otaknya sambil berusaha perbaiki outdoor AC tersebut. Karena tidak juga berhasil, ia menunda pulang rumah. Sampai akhirnya ditelepon oleh istrinya agar pulang untuk makan malam, istirahat, dan berdoa. Mohon kemurahan, petunjuk, dan pertolongan Tuhan agar outdoor AC dapat berfungsi kembali. Karena kelelahan juga, dan nasihat istrinya agar tidak menunda tidur, maka ia harus mengambil keputusan mau tidur. Dengan diawali doa yang penuh iman, memohon kemurahan dan pertolongan Tuhan, berserah total kepada Tuhan, tidur demi pemulihan kesehatan. Bambang menaati nasihat istrinya dan tidak menunda tidur, tidak menunda berdoa, dan percaya berserah kepada Tuhan, dan memutuskan agar besok dapat bangun dan mau bangun dengan segar, sehat, untuk menerima dan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam mengatasi masalah pelik yang telah menyita waktunya dan tenaganya dan pikirannya. Bambang harus tidak berkompromi dengan penundaan lagi. Ia harus mengambil keputusan, sekalipun bisa saja keputusannya salah. Ada resiko, namun ia tidak menunda-nunda demi sebuah solusi dari masalah dan kesulitan sebesar apapun juga. Benar saja, keputusan Bambang itu tidak menunda tidur, tidak menunda berdoa, tidak menunda percaya, berdoa, berharap, berserah kepada Tuhan. Sehabis tidur, ia bangun dengan sehat, segar, pikiran tenang, kepanikannya hilang. Dia tidak menunda sarapan, lalu
berangkatlah dia ke kantor dan langsung ke tempat outdoor AC. Ia menyalakan saklar listrik yang kemarin memang ia lupa lakukan. Dan outdoor AC dapat berfungsi kembali normal. Keputusan kita sangat menentukan bagaimana langkah hidup dan tindakan apa yang harus dilakukan. Bahkan menyangkut banyak hal, menyangkut banyak orang di sekitar kita. Tidak boleh dibiarkan terjadi penundaan. Semuanya itu akan berakibat fatal. Dalam hal sederhana saja, seperti memilih pakaian, memilih menu makan pagi, makan siang, makan malam, bisa saja membingungkan, tetapi kita tidak boleh menunda-nunda mengambil keputusan tersebut karena tidak hanya terkait diri kita sendiri, juga keluarga yang hidup bersama kita. Memang ada saja orang-orang yang cenderung menyerahkan keputusan kecil atau besar kepada orang lain daripada memusingkan dirinya. Ada pula orang yang tidak mau mengambil keputusan karena takut salah dan harus menghadapi resiko. Dalam kenyataan memang ada orang yang berpikir bahwa dengan penundaan dapat terhindar dari salah dan resiko. Seringkali ketika diperhadapkan dengan keputusan penting yang harus diambil, mungkin ada yang berkata pada dirinya sendiri, nanti saja deh, saya masih perlu waktu untuk berpikir dan mempertimbangkannya. Sesungguhnya penundaan demikian tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya justru menambah masalah, memperkeruh keadaan, berakibat buruk dan merugikan diri sendiri. Ya, haruslah kita ingat, penundaan jangan dianggap remeh, sekalipun atas hal-hal yang kelihatannya remeh, kelihatannya sederhana. Penundaan adalah sesuatu yang berbahaya. Terlebih lagi jika yang ditunda adalah hal-hal yang penting, bahkan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ada orang menganggap tidak masalah dengan penundaan. Di pikirannya masih ada hari esok. Ia berpikir hari esok baru atur. Padahal tak seorang pun berkuasa dan menjamin dirinya pasti bisa melihat matahari esok. Dalam Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kata favorit dari iblis adalah besok. Jika iblis bisa membuat seseorang menunda mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus, keputusan untuk mengikut dan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai besok, maka iblis merasa dia sudah berhasil, dia menang. Ya, ibarat tulisan yang terpampang di warung nasi. Demikian, hari ini bayar, besok gratis. Ketika besok tiba pun, tulisan itu tetap terpasang di mana hari ini tetap harus bayar, besok baru gratis. Begitu juga seterusnya, karena besok tidak pernah datang. Selalu ditunda dan tertunda, sampai tanpa disadari kita sudah kehabisan waktu dan kesempatan. Pepatah bahasa Inggris berkata, sometimes later becomes never. Artinya terkadang apa yang kita tunda berujung tidak akan pernah kita lakukan. Maka dari itu, tindakan yang paling bijak adalah lakukan segera saat ini juga tanpa penundaan daripada menyesal di kemudian hari. Ya, harus kita mengerti bahwa setiap tindakan atau perbuatan ada harga dan konsekuensinya. Kalau seseorang menunda suatu langkah atau tindakan yang seharusnya dilakukan segera, ia harus membayar harga atas tindakan penundaan tersebut. Bagaimanapun, menunda suatu langkah atau tindakan yang seharusnya dilakukan segera pasti berdampak negatif, berdampak buruk, dan bisa sangat-sangat fatal. Kuasa gelap pasti selalu membujuk orang percaya untuk menunda apa yang seharusnya dilakukan segera pada waktunya. Tidak memanfaatkan suatu kesempatan dengan menunda suatu langkah atau tindakan sama dengan menolak anugerah yang Allah sediakan bagi kita, agar kita menerima, mengalami hal yang baik dari Tuhan. Di dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, terdapat keselamatan, berkat kekal yang tidak akan pernah terulang kembali pada waktu yang berbeda. Sepasang pengantin baru diajak oleh kawan baiknya agar mengikuti KKR malam kedua di gereja. Pembicara tamu dari luar negeri dengan khotbah yang sangat membangun
telah mengisi acara KKR semalam. Pengantin baru itu pun datang mengikuti acara KKR malam kedua dan terbukti sungguh pembicara tersebut menyampaikan topik yang sangat menarik, relevan dengan kehidupan, khususnya mengena di hati mereka berdua. Pada akhir khotbah, pembicara menghimbau dan mengundang para hadirin agar membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya sangat tergerak dan ingin mengangkat tangan dan mau maju ke depan altar agar didoakan tekad keputusannya. Namun sang suami menarik istrinya dan berkata, besok malam saja, besok tuh malam terakhir. Biasa malam terakhir akan isi khotbahnya lebih seru lagi. Besok kita akan sama-sama angkat tangan dan kita sama-sama maju ke depan altar untuk didoakan. Setelah acara usai, mereka pun pulang. Setibanya di rumah, sang suami pamit mau keluar dengan sepeda motor biar lebih cepat untuk membeli makanan karena mereka belum makan malam. Tanpa diduga, sekali tancap gas motornya, sang suami mengalami kecelakaan lalu lintas dan dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pihak rumah sakit menghubungi sang istri dan segera sang istri bergegas ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa suaminya tak tertolong. Sang istri hanya menemukan sang suami yang telah meninggal. Seketika itu, sang istri memeluk, menggoncang tubuh suaminya sambil menangis dan berkata, Johnny, mengapa tidak tadi saja kita menunda sampai besok malam baru mau sama-sama ambil keputusan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh Johnny, besok tidak pernah ada lagi. Johnny, sang istri sangat sedih, terpukul, dan dia sangat menyesali akan tindakan penundaan yang mereka lakukan. Dan berbagai perasaan berkecamuk. Akhirnya sang istri pingsan. Dan berujung istri ini terganggu mental dan jiwanya, tidak kuat menghadapi kenyataan yang terjadi. Dan akhirnya sang istri pun harus dirawat di rumah sakit jiwa untuk beberapa lama waktunya. Menunda bukanlah pilihan yang terbaik bagi pengantin baru itu. Seharusnya mereka pegang kesempatan yang ada, membuka hati, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan menerima keselamatan dan hidup bahagia di dunia serta hidup kekal di surga. Sungguh tidak bijak menunda sampai besok, karena hari esok tidak seorang pun yang dapat menjamin bahwa besok masih ada, karena hidup manusia sangatlah singkat. Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi besok, dan tak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil, ingatlah, jangan menunda untuk mencari Tuhan melalui doa. Di dalam doalah kita mengakui keterbatasan diri dan ketergantungan diri kita kepada Tuhan. Kita memohon kemurahan, kasih karunia, pertolongan Tuhan untuk memberikan arahan, petunjuk, dan kehendaknya dinyatakan agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat, yang benar dan bijak, tidak salah, dan bisa mengakibatkan resiko terhadap kehidupan kita. Hari ini jika berlalu tiada lagi, bila terhentilah anggamu, pikirkan tempat yang kan kau tuju. Kesibukanmu akan lebih lagi, katamu esok kelak, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini saat ini milikmu, jadikan Yesus Tuhan.
sujud. Kesibukanmu akan lebih lagi, katamu esoklah, esok mungkin tiada lagi. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidup. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Hidup yang kekal bukanlah permainan yang kau duga. Hari ini milikmu, saat ini milikmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Ya, penyebab yang kedua adalah karena tidak mau membayar harga lebih dan berkorban lebih. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 dan dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga 8 mencatat seorang perempuan yang datang ke rumah Simon di Betania dengan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar, ya, pengeritik dan mengecam serta berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yohanes mencatat nama perempuan itu adalah Maria yang datang dengan mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Perbuatan Maria ini mendapat kecaman Yudas, namun Yesus memuji dan mengapresiasi dengan memberi penilaian bahwa apa yang dilakukan Maria adalah perbuatan yang baik kepada Yesus. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa Maria dapat mencurahkan minyak ke atas Yesus karena ia tidak menunda. Ia pegang kesempatan emas yang ada pada saat itu, yaitu ketika Yesus masih ada dan bersama-sama dengan kita. Karena Yesus berkata tidak akan selalu ada bersama-sama kita. Saat itu Yesus sedang dijamu makan dan Yesus masih hidup, belum ditangkap, belum disalibkan, belum dibunuh, dan belum dikuburkan. Sehingga dalam apresiasi Yesus sebutkan perbuatan Maria sebagai persiapan penguburannya. Terlebih lagi Maria bersedia bayar harga mahal, ya, rela berkorban secara materi dan imateri. Minyak narwastu yang sangat mahal harganya bisa melampaui 300 dinar, ya, kecaman pemborosan atau perbuatan yang tidak tepat guna. Karena dalam kecaman Yudas terdapat narasi lebih baik minyak itu dijual dan uangnya dibagikan pada orang miskin. Jika Maria menunda kesempatan mencurahkan minyak narwastu, kemungkinan tak akan bisa terlaksana. Namun karena Maria bersedia bayar harga lebih dengan mempersiapkan minyak narwastu yang mahal, rela berkorban dan memecahkan minyak narwastu yang mahal itu hanya untuk sekali pakai kepada Yesus, Maria siap berkorban lebih. Mulai dari korban perasaan karena dikecam, disalahpahami sebagai tindakan pemborosan, tindakan tidak tepat sasaran dan sebagainya. Karena rela bayar harga lebih dan berkorban lebih, tak heranlah
Maria peka, dia pegang kesempatan yang tersedia ketika Yesus ada dan ketika Yesus masih ada. Maria memberikan suri teladan bagi kita semua, agar jangan ada penundaan. Hargai kesempatan yang ada, bersedialah berkorban lebih dan bayar harga lebih. Tidak heran perbuatan Maria menjadi salah satu pesan Yesus agar di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dalam kenyataan hari-hari ini, tidak sedikit orang yang malah sebaliknya. Penundaan telah menjadi tradisi, perilaku, dan perbuatan yang sulit dihindari karena memang bila tidak menunda melakukan sesuatu, tuntutan bayar harga lebih dan berkorban lebih menjadi suatu harga mati yang tidak bisa ditawar. Dunia kini dan ke depan tidaklah seelok yang kita bayangkan atau seindah yang telah kita jalani sebelum-sebelumnya. Tantangan zaman, kesulitan, pembatasan, persaingan, pergumulan, tuntutan kapabilitas dan kompetensi diri dalam mengadaptasikan diri dengan iptek, digitalisasi, dan segala kemajuan serta perubahan dalam segala bidang. Apalagi hal-hal yang mengerikan ke depan, baik dalam segi kesehatan, kejahatan yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, ancaman, scammer, hacker, dan yang paling sering diabaikan adalah penggenapan tanda-tanda terkait dengan akhir zaman, kedatangan Yesus kedua kali. Kesemua itu sungguh ada dan sungguh eksis, nyata, dan jangan kita abaikan sampai kita terus biarkan pelan-pelan saja, tunda saja, dan kita memiliki karakter penundaan. Bila kita masih menganut pola alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal tercapai, mungkin perlu diadakan penyesuaian agar tidak membawa kita kepada penundaan yang akan berakibat buruk, bahkan berakibat fatal. Harus diakui, daya ingat, daya juang kita semakin hari belum tentu semakin baik dan meningkat. Sebaliknya, kenyataan mengatakan penurunan daya ingat dan daya juang sebagian orang cenderung menurun, bahkan merosot. Penundaan bisa mengakibatkan tidak berprestasinya seseorang. Terhadap orang yang terbiasa dengan penundaan, pelan namun pasti akan menjadi orang yang tak dibutuhkan lagi, tak diharapkan, dan tidak dapat dipercaya karena banyak kali tunda identik, lupa, cuek, tidak bertanggung jawab. Rekam jejaknya adalah kosong prestasi. Oleh karena itu, terhadap sesama, baik pertemanan, rekan sekerja, majikan dengan pegawai, atau sebaliknya orang tua dengan anak, atau sebaliknya pendeta dengan jemaat, atau sebaliknya apalagi manusia dengan Tuhan. Karakter penundaan harus diusahakan hilang dari kehidupan kita, sehingga yang ada adalah kita tidak menunda, kita mau spontan, kita mau bersegera, siap sedia, sigap, tanggap, handal, dan ligat. Prestasi tidak lagi sekedar mimpi. Jangan jerak atau jemu atau ogah membayar harga lebih dan berkorban lebih ketika kita ingin meraih peningkatan diri dalam segala segi, meraih prestasi tanpa kompromi dengan penundaan. Ketika ingin menunda, ingatlah dan tegaskan pada dirimu bahwa penundaan hanya akan merugikan diri sendiri. Penundaan mengakibatkan kelalaian, lupa, dan mengabaikan. Penundaan menandakan kita tidak rela bayar harga lebih. Penundaan menandakan kita tidak rela berkorban lebih. Penundaan berakibat diri akan tersisihkan, tereliminasi dari barisan peraih prestasi. Penundaan bisa membuat diri kita menjadi orang yang tak dibutuhkan lagi. Never delay until tomorrow what you can do today. Jangan menunda sampai besok apa yang dapat engkau lakukan hari ini. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas, saudaranya, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku. Dalam Matius 4 ayat 20 menyatakan respons mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Mereka tidak menunda-nunda dan berdalih alasan. Tidak menunggu ikannya terjual dulu. Tidak menunggu sampai ada yang mau meneruskan usahanya, dia jual usahanya. Atau menunggu kapalnya terjual karena sayang juga ya kalau tidak terpakai lagi. Mereka tidak beralasan apapun untuk menunda. Mereka tinggalkan jala dan kapal mereka saat itu juga untuk mengikuti Tuhan. Bila direnung, dibayangkan baik-baik, sesungguhnya itu adalah keputusan besar bagi Petrus dan Andreas. Karena mereka adalah penjala ikan, keahliannya menjala ikan yang mereka tahu adalah teknik-teknik atau skill yang dibutuhkan untuk menangkap sebanyak mungkin ikan. Merupakan sebuah resiko dan pengorbanan besar untuk tinggalkan jalan kapal mereka yang merupakan sumber mata pencarian selama ini untuk penghidupan mereka. Namun untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia, sungguh mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan untuk dapat menjala manusia. Bagaimana mereka bisa menjadi penjala manusia yang berhasil dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu tidak menyurutkan semangat ketaatan mereka. Saat itu juga mereka bersedia bayar harga lebih, berkorban lebih untuk tidak menunda melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kenyataan, tidak sedikit orang yang karena takut bayar harga, takut rugi, takut menghabiskan tenaga, waktu, takut harus keluar uang lebih, berkorban lebih dalam banyak hal, sehingga mereka memilih untuk menunda-nunda, tidak mau segera tuntaskan dan selesaikan apa yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Memang benar, ketika mengambil keputusan, bisa saja menuntut harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi dari keputusan yang diambil, mungkin tidak selalu mudah, dan mungkin ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Namun ingatlah bahwa ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Ia memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita. Seperti Abraham mengambil langkah berani dengan meninggalkan tanahnya, rumahnya, menuju tempat yang belum diketahuinya. Ia berani membayar harga, meninggalkan segala kenyamanan demi melakukan apa yang benar. Hasilnya pun sangat dahsyat, luar biasa. Abraham tidak hanya menerima Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan, namun tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Abraham dapat menjadi berkat hingga saat ini. Demikian juga halnya dengan hidup Anda dan saya. Mungkin sulit bagi kita untuk meninggalkan zona nyaman dan mengambil langkah yang tidak pasti. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu setia untuk menyertai, membimbing setiap langkah yang kita ambil. Bagian kita adalah minta arahan, kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan agar mampu menghadapi dan menangani segala sesuatu dengan baik seturut dengan cara dan pimpinan Tuhan. Ingatkanlah diri kita untuk tidak menunda-nunda setelah kita menerima petunjuk Tuhan. Saatnya bagi kita untuk memiliki keberanian mengambil langkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia dan Dia adalah Bapa yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Alasan yang ketiga, kenapa orang suka menunda-nunda? Karena tidak peduli, apatis, cuek, mengabaikan. Ya, mudah kita temukan orang yang sebelumnya begitu menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, begitu semangat dalam mengejar perkara rohani, tapi kini tidak kelihatan wajahnya dan mereka tidak lagi beredar di dalam dunia pelayanan. Dalam sesi konseling, beberapa orang dari mereka yang menyatakan mereka kecewa dengan Tuhan. Ya, mereka merasa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Ya, terbukti dari doanya yang banyak yang belum dijawab, pergumulan hidup belum juga ada solusi, dan kerinduan hati mereka belum juga digenapi Tuhan. Mereka merasa Tuhan sering menunda-nunda dan tidak peduli, cuek, ya, sehingga mereka pun memilih untuk menjadi acuh tak acuh, cuek, abaikan aja dah, dan tidak perlu lagi peduli perkara-perkara rohani, bahkan apa yang dikehendak Tuhan mereka abaikan. Pertanyaannya, benarkah pandangan sedemikian? Benarkah Tuhan tidak peduli dan sering menunda-nunda? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menunda dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang manusia anggap penundaan atau kelalaian sebenarnya adalah bertujuan baik untuk kebaikan kita juga. Ambillah contoh dari buah yang matang pohon, pasti akan jauh lebih manis, harum, dan sedap rasanya dibandingkan dengan buah yang dipetik sebelum waktunya. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Terkadang apa yang kita pikir sebagai penundaan sesungguhnya adalah bagian dari proses Tuhan untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Terkadang Tuhan izinkan penundaan terjadi karena Ia ingin meluputkan kita dari mara bahaya, dari malapetaka, misalnya penerbangan yang tertunda,
karena cuaca buruk atau perjalanan kereta api yang tertunda karena banjir, bagi kita akan lebih mudah memahami penundaan tersebut karena memang bertujuan baik daripada dipaksakan sesuai dengan jadwal semula tapi malah berujung mencelakakan. Tapi sayangnya, banyak orang yang salah paham dan salah menilai Tuhan karena mereka belum mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga tidak mudah bagi mereka untuk tetap beriman ketika dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Belajar dari kisah Lazarus yang dalam keadaan sakit. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, dia sengaja menunda datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus dan kedua saudarinya. Yesus tidak datang segera untuk menyembuhkan Lazarus atau mencegah kemungkinan yang terburuk bisa terjadi karena sakit itu. Tuhan Yesus sengaja menunda kunjungannya, tidak berarti kurang perhatian terhadap keluarga tersebut. Tentu saja tidak, karena pada Yohanes pasal 11 ayat 3 dikatakan dia mengasihi Lazarus. Sekilas perbuatan Tuhan Yesus terlihat berkontradiksi dengan kasihnya kepada Lazarus. Kebanyakan dari kita akan berpikir, kalau Tuhan Yesus benar-benar mengasihi Lazarus, sudah seharusnya dia bersegera datang supaya Lazarus dapat disembuhkan sebelum terlambat. Tapi mengapa Tuhan Yesus malah sengaja menunda? Apa maksud di balik penundaan itu? Pada zaman itu, orang Yahudi percaya bila seseorang kalau betul-betul meninggal dunia, yaitu rohnya meninggalkan tubuh pada hari yang keempat. Jika Tuhan Yesus datang pada hari kedua atau ketiga misalnya, maka orang Yahudi bisa meragukan mujizat kebangkitan yang Yesus lakukan. Mengatakan, ya Lazarus cuma mati suri, ya dia sudah bangkit, ya dia bangun dari tidur. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sengaja menunggu sampai Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur dengan maksud menggenapkan 2 hal, yaitu menyatakan bahwa dirinya memiliki kuasa kebangkitan dan hidup, dan juga untuk meneguhkan iman para murid dan orang-orang yang menyaksikan mujizat tersebut. Ketika mereka mengharapkan kesembuhan bagi Lazarus, Tuhan telah merancangkan yang jauh lebih dahsyat, yakni kebangkitan dari kematian. Rancangan Tuhan selalu lebih indah, lebih agung dan mulia daripada apa yang dapat kita bayangkan. Sesungguhnya ia tidak pernah menunda karena Tuhan pasti akan menggenapi rancangannya yang indah pada waktu yang terbaik. Sesungguhnya pula Tuhan selalu baik dan dia peduli kita. Hal-hal kecil dalam hidup kita pun dia tahu dan dia peduli. Seperti tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan telah memelihara hidup kita dengan begitu sempurna. Begitu banyak kebaikannya telah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Menyadari hal tersebut, sudahlah sewajarnya bila kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Jangan lagi salah berpikir, salah paham, dan berujung pada salah mengambil keputusan sehingga berakhir dengan salah pula. Sampai kapankah kita menunda-nunda? Sadarilah, setiap penundaan yang kita lakukan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Bisa jadi kita belum menerima jawaban yang kita nantikan, karena kita sendiri yang menunda untuk berubah, menunda untuk terobosan, menunda untuk bayar harga, sehingga segala berkat dan hal-hal yang telah Tuhan persiapkan untuk dapat kita nikmati pun menjadi tertunda karena kita tidak kunjung siap untuk menerimanya. Seperti halnya orang tua pasti rindu memberkati anaknya, Tuhan pun rindu untuk memberkati kita. Tapi kalau kita belum siap diberkati, segala yang baik yang telah Tuhan persiapkan
belum tentu bisa kita nikmati, malah berpotensi mencelakakan. Contoh, ketika kita memberikan banyak permen kepada anak-anak yang belum dapat berpikir panjang, mereka pasti akan sangat senang dan sukacita. Tapi karena mereka belum dapat mengendalikan diri, bisa saja dalam waktu sekejap semua permen yang diberikan ludas dimakan dan tidak tersisa. Alhasil, timbullah sakit tenggorokan, batuk, giginya jadi ompong, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, tidaklah heran bila di kemudian hari orang tua tidak akan memberikan banyak permen sekaligus secara langsung kepada anak itu dengan tujuan untuk mencegah berbagai hal yang buruk yang bisa timbul karena anaknya masih belum bisa pertimbangkan dengan baik. Menyadari kepedulian Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sudah sepantasnya lah kita harus membalas peduli juga dengan hal-hal yang menjadi kehendak dan kerinduan hati Tuhan. Jangan lagi hanya sibuk peduli diri sendiri dengan segala perkara dan permasalahan duniawi, padahal solusi sesungguhnya sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Bagian kita adalah taati dan lakukan kehendak-Nya, misalnya ketika digerakkan Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Segera lakukan dengan tanpa penundaan. Jangan sampai terlalu banyak pertimbangan, tunggu ini dan itu, atau dengan berbagai alasan lain yang secara manusia ya tampaknya masuk akal. Padahal dengan demikian tercermin sikap apatis kita, cuek atau tidak peduli ya kita dengan pekerjaan Tuhan, dan kita takut mengurangi harta kekayaan yang telah kita terima sebagai berkat Tuhan, takut kekurangan dan lain sebagainya. Begitu pula ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani lebih. Jangan menunda hanya karena tidak sesuai dengan passion kita, merasa orang lain jauh lebih baik, atau 1001 alasan lainnya. Bila kita sungguh-sungguh peduli, sudah seharusnya kita mau untuk membayar harga lebih, berkorban lebih dalam hal apapun yang Tuhan kehendaki, karena fokus kita bukanlah pada kenyamanan diri, melainkan demi hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada seorang pengusaha kaya yang berhasil, namun suatu hari beliau meninggal secara mendadak oleh karena penyakit. Seorang pendeta yang telah mengenalnya sejak muda tiba-tiba mendapatkan suatu mimpi bertemu pengusaha tersebut di sebuah balkoni loteng, dan wajahnya serta penampilannya persis seperti masa puluhan tahun yang lalu, terlihat masih muda. Pengusaha tersebut menyatakan hatinya berdebar-debar saat melihat wajah pendeta yang juga telah menjadi sahabatnya. Pak Pendeta berkata to the point kepadanya, "Tentu saja kamu berdebar-debar karena banyak kesempatan pernah diajukan kepada Anda agar Anda mendukung secara materi dan imateri. Namun Anda apatis, cuek, tidak peduli, dan mengabaikannya. Padahal Anda sudah sangat diberkati dan dititipkan Tuhan begitu banyak harta kekayaan, kemampuan, dan koneksi. Namun banyak kali Anda menunda, Anda abaikan saja." Dalam mimpi pendeta, sang pengusaha yang sudah meninggal itu menyatakan penyesalan karena semasa hidupnya telah banyak menunda untuk mendukung berbagai pekerjaan Tuhan. Padahal ia lebih dari mampu untuk melakukannya, namun banyak kali karena banyak pertimbangan dan penundaan. Banyak hal yang seharusnya didukung dan boleh menjadi fokus, tetapi justru terabaikan hanya karena banyak sekali keraguan-raguannya. Dia kurang peka, dan kesempatan ini semuanya sudah tiada karena sudah meninggalkan dunia ini. Kesempatan telah berlalu. Ia hanya dapat berharap keluarga yang masih hidup tidak mengulang kesalahannya seperti yang dia lakukan. Sebaliknya, bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, dan bersegera atas segala warisan yang begitu banyak yang ditinggalkan olehnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Bahkan pengusaha yang sudah meninggal itu berkata pada pendeta, "Jangan seperti saya.
engkau harus pegang kesempatan yang ada. Lakukan yang terbaik. Jangan cinta dunia. Jangan lagi mencari hal-hal kenikmatan duniawi. Lakukanlah kehendak Tuhan. Saat Tuhan menggerakkanmu, lakukan apa. Ya, tidak peduli berapapun harga yang harus kamu bayar. Pengorbanan sebesar apapun, lakukan sebelum terlambat. Seperti saya saat ini, saya menyesal karena saya sudah tiada di dunia ini. Sesungguhnya, segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan berhak. Dan Tuhan bisa menuntut pertanggungan jawab dari kita. Sebagaimana tercatat dalam Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya juga akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita yang telah menikmati segala kasih karunia dan berkat Tuhan, telah diberikan Tuhan kesehatan yang prima, umur yang panjang, berbagai talenta, dan segala hal yang baik dalam hidup. Sudah sepantasnya lah kita berjuang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Segera berubah lebih, terobosan lebih, berjuang dengan rela, bayar harga untuk lebih lagi mengejar perkara rohani, sehingga dapat menerima penggenapan segala janji Tuhan dengan segera dan sempurna. Jangan sampai penundaan menyatu dalam diri dan menjadi karakter yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian, penyesalan, bahkan kegagalan hidup untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi menunda-nunda, karena tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama lagi waktu yang ia miliki. Jangan sampai penundaan kita berujung pada penyesalan di kemudian hari. Jangan menunda-nunda, karena Tuhan peduli, setia pada janjinya, dan waktu adalah anugerahnya yang harus kita hargai dan manfaatkan dengan bijak. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, mengarahkan langkah hidup kita menuju kehidupan yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Bahkan kita boleh diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan Tuhan, serta bisa berguna bagi sesama. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kita hanya sebentar
saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan pada kami sebagai pewahyuan untuk menyadarkan kami. Banyak kali kami tidak sadari penundaan telah menjadi karakter kami sehingga kami suka dan sering menunda-nunda apa yang harus kami lakukan segera. Tolong kami Tuhan supaya jangan karena ragu, takut mengambil keputusan salah, lalu kami menunda. Jangan kami karena takut bayar harga lebih, berkorban lebih, lalu kami menunda. Dan lebih dari itu, jangan karena kami memiliki sikap apatis, cuek, tidak peduli. Dan akhirnya kami menunda-nunda dan akhirnya penyesalan akan kami alami. Tolong kami Tuhan, selagi ada kesempatan, kami pegang kesempatan yang ada, untuk hidup bisa berkenan padamu, menyenangkan hatimu, hidup bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh menjadi perpanjangan tanganmu, membawa keselamatan hidup kekal bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, selagi kami masih ada hari ini, kami tidak mau menunda hingga esok, karena esok bukan milik kami. Esok adalah misteri, esok adalah teka-teki, tak seorang pun bisa dengan yakin pasti dia memiliki hari esok. Hari inilah hari untuk kami berprestasi. Hari inilah hari untuk kami bisa menyenangkan hatimu, melakukan kehendak-mu. Dan kami tidak mau menunda lagi. Dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan, dengan pertolongan-mu, kami tidak ada alasan alpa, lupa, tunda, dan akhirnya hidup dalam penyesalan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang telah kami dengar, dan kami boleh sungguh-sungguh berubah di awal tahun ini dalam menapaki kehidupan di tahun 2024 yang masih begitu panjang, 11 bulan lebih, yang hari-harinya kami tidak tahu, bulan-bulannya penuh dengan misteri, dan minggu-minggunya adalah teka-teki. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bergantung pada kasih karunia-Mu, dan senantiasa mengikuti pimpinan, tuntunan, dan kehendak-Mu. Hidup kami boleh hidup yang berarti, bernilai, berbobot, bahkan bisa berdampak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kini saatnya saya akan berdoa untuk Anda sekalian. Pertama-tama, saya akan mendoakan Anda yang tadi pagi bangun, Anda rasakan kenapa suara saya hilang. Omongannya hampir
tidak bisa didengar orang, tidak jelas. Apa urusannya dengan tenggorokanku? Pita suaraku ada apa saat ini? Tumpang tangan di bagian lehermu dan terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, saat ini juga. Tuhan, apapun yang mengganggu suaranya, dalam nama Yesus saat ini, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Saat ini juga dia bisa bersuara dan dia bisa berkata haleluya. Dia bisa berkata puji Tuhan, aku sudah sembuh dan suaraku jelas dalam nama Yesus. Sembuh, haleluya, amin. Anda yang ada benjolan di bagian ketiak sebelah kanan, bisul atau apa, Anda bingung, tapi sangat tidak enak dan sakit. Saat ini kita berdoa, taruh tangan kirimu di bagian ketiak, pegang benjolan tersebut dalam nama Yesus. Benjolan atau bisul, apapun yang terjadi di bagian ketiak sebelah kanan, dalam nama Yesus kempes saat ini juga sembuh. Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini juga, sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya, mulia bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Ada yang migran, sakit kepalanya sebelah, ya, ada yang kiri, ada yang kanan, ya. Coba Anda saat ini tumpang tangan sesuai dengan kebutuhanmu. Apa yang terjadi padamu, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sakit kepala, migran yang mengganggu, sakit sekali, pening, pusing, dalam nama Yesus saat ini Tuhan angkat, dalam nama Yesus sembuh. Yesus sembuhkan, Yesus sembuhkan, Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Ya, bagi Anda yang punya resolusi, cita-cita, kerinduan untuk sepanjang tahun 2024 ini, ada banyak yang belum terlaksana di tahun lalu. Anda ingin terlaksana di tahun ini, dan masih banyak hal-hal yang belum diatasi di tahun lalu. Anda ingin atasi di tahun ini. Mari kita berdoa. Nah, taruh dua tangan di dadamu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang membuat satu resolusi untuk tahun 2024. Mereka mempunyai cita-cita, dan mereka mempunyai kerinduan hati untuk apa yang mereka belum tercapai di tahun 2023, boleh tercapai di tahun 2024. Dan apa yang mereka belum atasi, belum selesaikan, bisa terselesaikan segera sempurna di tahun 2024 ini. Tuhan, beri pewahyuan, beri hikmat, berikan kasih karuniamu, berikan petunjukmu, nyatakan kehendakmu, dan engkau tuntun mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi engkau. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, dipulihkan dan dipimpin dan diberkati Tuhan. Penggenapan semua apa yang menjadi cita-citanya, kerinduan hatinya tercapai di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Satu terakhir, doa Anda yang sedang bergumul, tagihan-tagihan piutang yang tidak terbayarkan sampai hari ini. Ada penundaan terjadi, orang yang berjanji, janji lagi, perpanjang lagi, belum juga lunas. Kita berdoa, taruh tangan di dadamu. Tuhan, kami doa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan menagih piutang-piutang dari pihak lain yang selalu menunda dan menunda. Saat ini kami berdoa, mari Tuhan, Kau berkasih karunia, nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, Kau kirim malaikat-Mu, menagihkan bagi mereka piutang-piutang yang masih belum terbayarkan itu, segera tertagih dalam nama Yesus. Orang yang berhutang akan segera membayarnya dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri mereka, dan mereka segera dimampukan Tuhan dan mau untuk melunasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Piutang-piutang tertagih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya, amin. Ya, buat Anda dengan segala persoalan dan masalah pergumulan hidup, mari kita taruh dua tangannya di atas dada kita, berdoa secara kolektif. Kita bersehati dan minta mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk semua ya pemirsa yang dengan segala pergumulan, kebutuhan, dan segala masalah yang mereka hadapi.
Dan Tuhan, kami mohonkan kasih karunia-Mu sesuai dengan janji-Mu. Di bumi dua orang sepakat minta apapun Kau jawab. Dan bila kami dengan sehati sepakat minta Tuhan, Engkau akan jawabkan. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kebutuhan, apapun kerinduan, apapun masalah, apapun pergumulan, apapun kerinduan hati mereka. Tuhan, satu persatu Engkau nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan pertolongan-Mu. Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan, bagi keselamatan keluarga besarnya, bagi kesembuhan bagi keluarga yang sakit, bagi mereka sendiri yang sakit, yang belum sempat diuraikan satu persatu, didoakan satu persatu. Saat ini Tuhan, mereka sedang taruh tangan di atas dada mereka, lakukan mujizat, sembuhkan mereka Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, dan kami mau akhiri daripada program All by Grace episode 132 ini. Dan kami kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati semua umat-Mu yang menyaksikan dengan setia program All by Grace Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Mari padakan tangan-Mu, bukakan hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus, serta pewahyuan dari Roh Kudus atas kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan bagimu, akan menjadi berkat bagimu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace episode yang 132 ini, dan kita berjumpa kembali di Jumat mendatang dalam waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Hidupku tidak sama lagi, adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah, beri dan layani dengan sepenuh hati. Hidupku tidak sama lagi, adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah, beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah, beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah, beri dan layani dengan sepenuh hati. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. All by Grace. Sampai ketemu minggu depan.